Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat ketemu lagi dengan Nusa, Podcast Indonesia. Yang sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat fantastis gitu ya. Karena kebetulan di waktu sore ini podcastnya kita kehadiran beliau adalah Ibu Emma Ismawati, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Beliau adalah Kaprodi dari Teknologi Laboratorium Medis. Selamat sore Bu Emma. Selamat sore Pak Dian. Sehat selalu? Alhamdulillah. Tetap semangat? Insya Allah. Selamat pagi. Luar biasa. Semangatnya tetap semangat pagi walaupun kita sudah sore Sobat Indonesia. Nah, Sobat Indonesia, jadi di sore hari ini kita akan diskusi banyak tentang teknologi laboratorium medis dengan Bu Emma nanti ya. Banyak pertanyaan Bu Emma, ini dari sobat-sobat Indonesia yang ada di mana saja ya, se-Indonesia itu banyak pertanyaan yang sudah masuk ke tempat kami. Sebenarnya teknologi laboratorium medis itu seperti apa sih? Kalau kuliah itu seperti apa besok gambarannya? Oke, baik Pak Dian, terima kasih pertanyaannya. Kuliah di teknologi laboratorium medis ini sangat menarik karena di dalamnya itu banyak yang kita pelajari tentang menganalisa cairan tubuh ataupun bukan cairan tubuh. Kita bisa melakukan penelitian, bisa melakukan pemeriksaan berbagai macam seperti amami, patologi anatomi, kemudian hematologi. Banyak sekali mata pelajaran yang sangat menarik itu. Oke, jadi teknologi laboratorium medis ini sangat-sangat menarik karena Sobat Indonesia bakal banyak belajar tentang bagaimana kita mengidentifikasi kesehatan kita semuanya. Atau biasanya orang menyebut teknologi laboratorium medis ini sebagai analis kesehatan. Iya, dulu ketika saya masih kuliah kan basic saya juga orang teknologi laboratorium. Itu tuh memang namanya analis kesehatan. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian ada istilah dari SKKNG. Ini menjadi teknologi laboratorium medis. Yeah. Jadi Sobat Indonesia, jadi kalau Sobat Indonesia pengen kuliah dengan prospek yang sangat luar biasa, Sobat Indonesia, salah satu yang ada di Politeknik Indonesia Surakarta, kita punya program studi baru yaitu analis kesehatan atau teknologi laboratorium medis. Dan ini adalah jenjang pendidikan adalah S1 terapan, betul ya? Betul. S1 terapan. Jadi Sobat Indonesia, ada pertanyaan Bu Emma dari Sobat Indonesia ini. Bedanya dengan D3 analis kesehatan dan S1 terapan teknologi laboratorium medis atau analisis kesehatan ini seperti apa Ibu? Baik, kalau D3 dia punya kompetensi melakukan sebagai pelaksana atau teknis di dalam laboratorium. Tapi kalau sudah S1 terapan ini dia bisa melakukan validasi dan validator tentang hasil itu. Secara patofisiologi dia akan jauh lebih memahami. Ya. Jadi otomatis kalau Sobat Indonesia itu pengen punya peluang kerja yang luas ya, karena Anda akan bisa verifikasi gitu ya, tidak hanya sekedar sebagai tenaga teknis, itu Sobat Indonesia harus memilih ke S1 terapan teknologi laboratorium medis di Politeknik Indonesia Surakarta. Sekarang sudah tidak D3 untuk analis, tapi sekarang sudah mulai beralih ke S1 terapan teknologi laboratorium medis. Karena tadi sudah disampaikan sama Bu Ima, Sobat Indonesia bisa verifikator dan bisa mengambil kesimpulan ya berarti terhadap hasil uji yang dilakukan. Betul. Nah, nanti kalau kuliah di Politeknik Indonesia Surakarta tentang S1 terapan teknologi laboratorium medis ini prospek kerjanya seperti apa Ibu nanti? Banyak sekali Pak, lapangan kerjanya untuk teknologi laboratorium banyak sekali. Bisa di laboratorium klinik, kemudian di laboratorium yang pemerintah, kemudian di laboratorium amami, bisa di Balai POM, bisa ikut di program pendidikan di pengajaran sehingga dia bisa ikut menjadi instrumen pengajaran di laboratorium. Banyak sekali Pak Dian. Jadi lapangan pekerjaan untuk lulusan TLM itu sangat banyak. Oh, sangat banyak. Jadi Sobat Indonesia jangan ragu ketika memilih S1 terapan teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan ini karena memang peluang kerjanya sangat-sangat terbuka gitu kan. Kalau pengen jadi ASN ya kan banyak ada keinginan. Bisa juga. Saya bisa bercerita dengan pribadi saya sendiri. Betul. Saya tuh lulus tidak sampai 1 bulan langsung bekerja. Gitu. Jadi saya tidak sampai. Jadi
Hanya selisih 6 hari setelah wisuda saya sudah kerja. Hanya 6 hari setelah wisuda itu langsung bisa bekerja. Jadi artinya Sobat Indonesia itu kalau memilih S1 terapan teknologi laboratorium medis itu ke depan peluang kerjanya pasti terbuka. Masih banyak sekali ya kebutuhan akan dunia kerja. Oke, sambil kita melanjutkan, kita jawab pertanyaan dari Sobat Indonesia yang ada di podcast saya yang saat ini sedang melihat Podnusa gitu ya. Salah satu pertanyaan yang cukup menarik ketika ambil teknologi laboratorium medis itu harus dari pendidikan apa, Ibu? Ya, pada dasarnya sebenarnya dari SMA IPA. Dari SMK pun, SMK kesehatan boleh. Kalau misalkan di luar itu, kami akan melakukan program matrikulasi supaya dia memahami bahwasanya pelajaran di TLM itu mudah difahami. Gitu. Jadi Sobat Indonesia nggak usah khawatir. Jadi tidak harus dari SMA IPA. Jadi Sobat Indonesia yang ini mau daftar, kemarin ada pertanyaan, Bu. Oh, saya itu dari IPS itu apakah bisa? Saya dari jurusan agama gitu. Yang pengen Bapak pengen daftarkan saya di S1 Teknologi Laboratorium Medis, apakah bisa? Bisa. Bisa. Jadi, nanti ada matrikulasi. Kita akan buka matrikulasi buat sobat-sobat Indonesia yang pengen daftar di Indonesia tetapi di luar SMA IPA. Jadi sudah terjawab Sobat Indonesia, silahkan ya segera saja datang ke Politeknik Indonesia Surakarta, bisa ke kampus 2 ya. Saat ini kita sekarang ada di kampus 2 ya. Jadi besok perkuliahan untuk teknologi laboratorium medis itu di kampus 2. Di kampus 2. Teori maupun praktek ada di sini. Ada di kampus 2 ya. Karena memang kampus 1 itu lebih banyak di teknik, kemudian untuk di kampus 2 itu full untuk yang jurusan kesehatan. Salah satunya adalah di teknologi laboratorium medis. Itu nanti besok kuliahnya Sobat Indonesia, kalau kuliah itu di kampus 2. Di sini tempatnya ya, di Jalan Palem nomor 8, Cemani, Grogol, Solo Baru ya, ikutnya Sukoharjo. Oke. Bu Emma, masih ada beberapa pertanyaan dari Sobat Indonesia yang ini harus segera kita jawab gitu ya. Terkait dengan teknologi laboratorium medis ini sendiri, kalau besok lulus apakah dapat ijazah dan pendamping ijazah STTRK mungkin? Kalau lulus, sebelum lulus pastinya TLM itu, sebelum lulus kan namanya TLM, kalau nanti sudah lulus itu namanya ATLM, sudah ahli teknologi laboratorium medis. Oh, kalau berarti kalau kuliah kan Sobat TLM. Indonesia itu kalau sudah lulus besok menjadi ahli ATLM itu ahli teknologi laboratorium medis ya. Pada dasarnya ketika kita mau lulus itu ada yang dinamakan UKOM, uji kompetensi. Dan ketika kita mau melamar jangan takut belum ada sertifikat uji kompetensi yang seharusnya itu memang sertifikatnya keluar, tapi di saat kita sudah mengikuti uji kompetensi, sudah ada bukti kita ikut, itu sudah bisa untuk bekerja. Gitu. Iya, sambil menunggu ijazah keluar. Betul. Jadi Sobat Indonesia nggak perlu khawatir, ketika lulus besok juga dapat sertifikat uji kompetensi ya. Jadi sudah aman ketika pengen daftar mungkin untuk bekerja di institusi kesehatan ya, mungkin di rumah sakit atau di sebagainya. Nah, oke, Sobat Indonesia, kita ketemu lagi di podcast dan kita masih membahas acara yang sangat menarik karena ini ada jurusan baru yaitu teknologi laboratorium medis di Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ibu, kalau besok lulus dari Politeknik Indonesia Surakarta, kalau bekerja di mana saja? Banyak sekali tadi yang sudah saya sampaikan. Dia bisa langsung kerja ke laboratorium swasta, laboratorium yang rumah sakit, kemudian di laboratorium penelitian, kemudian di laboratoriumnya di Balai POM, kemudian bisa di laboratorium Amami, di pabrik jamu, kosmetik, itu bisa. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa dimasukin oleh lulusan TLM yang sudah menjadi ATLM. Oh, berarti kalau besok Sobat Indonesia itu sudah jadi ATLM, ya, sudah jadi ahli teknologi laboratorium medis, itu peluang kerjanya sangat banyak sekali, sangat luas. Tadi sudah kita singgung, bahkan peluang jadi ASN atau pegawai negeri sipil itu juga terbuka sangat lebar sekali ya. Jadi Sobat Indonesia nggak perlu khawatir ketika lulus dari Politeknik Indonesia Surakarta dapat sertifikat uji kompetensi, ijazah juga pasti, gelar juga pasti. Iya, jelas. Mungkin setelah dapat ijazah bisa juga kan gitu ya Sobat Indonesia, karena memang
jurusan kesehatan ini menjadi jurusan yang sekarang sangat populer dan jadi kebanggaan calon mertua. Iya, tenaga kesehatan banyak diiri-iri sama calon mertua. Betul. Jadi Sobat Indonesia kalau masuk tes di TLM, insya Allah masa depan terbuka dengan cara harusnya seperti itu. Baik, kita melanjutkan lagi Ibu terkait dengan teknologi laboratorium medis. Nanti ada yang pengen tanya fasilitasnya apa saja sih kalau kuliah di Politeknik Indonesia Surakarta di jurusan analis ini nanti? Ya. Fasilitasnya banyak, kita bisa belajar secara teori juga secara praktek. Kebetulan di laboratorium Indonesia ini kan sudah lengkap ya Pak. Betul. Laboratoriumnya. Ada laboratorium klinik, ada laboratorium mikro, kemudian ada laboratorium biologi molekuler, laboratorium patologi anatomi, dan ada laboratorium kimia yang bisa untuk melengkapi kita belajar praktek. Karena TLM itu sangat dipentingkan atau dibutuhkan skill cara bekerjanya. Jadi hampir 70% itu ada di praktikum, yang 30% itu ada di teorinya. Berarti ketika kuliah di Politeknik Indonesia Surakarta di jurusan teknologi laboratorium medis ini nanti 70%-nya adalah praktikum. 30%-nya adalah teori. Tujuannya biar nanti skillnya kan bagus buat pemeriksaan laboratorium, kemudian penelitian, semuanya mendukung di situ. Gitu. Ya, jadi ini yang Sobat Indonesia harus ketahui bahwa kita mengedepankan skill ya, karena memang Sobat Indonesia disiapkan untuk menjadi ahli teknologi laboratorium yang sangat teliti. Yang sangat teliti, karena memang ketelitian itu menjadi faktor penting di dalam nanti menentukan ya riwayat penyakitnya dan kesehatan bagi pasien. Oke, baik Sobat Indonesia, kita masih melanjutkan dengan pembicaraan yang sangat-sangat hangat ya di sore hari ini tentang program studi teknologi laboratorium medis di Politeknik Indonesia Surakarta ya, atau analis kesehatan yang biasanya Sobat Indonesia lebih dikenal. Oke, pertanyaan terakhir Bu Emma terkait dengan pelaksanaan PKL-nya nanti seperti apa Bu gambarannya? Nah, mungkin Sobat Indonesia sudah banyak pemikiran ya, kadang kan PKL-nya besok di mana, mungkin seperti itu. Ya. PKL-nya itu yang ditunjuk banyak, yang punya kerjasama dengan Indonesia itu banyak. Bisa di rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, kemudian di puskesmas, di pabrik, banyak sekali. Dan kita punya sahabat yang di luar juga toh Pak, yang dipakai untuk kita PKL itu tidak hanya di tempat di sekitar kita saja, bisa keluar juga. Oke, jadi nggak usah khawatir untuk PKL, kami sudah punya jaringan kerjasama yang sangat luas di rumah sakit ataupun di pemeriksaan lab klinik, puskesmas, sehingga ini sebagai ladang untuk prakrin ya, atau PKL ya, untuk magang bagi Sobat Indonesia yang mengambil di teknologi laboratorium medis. Dan tadi sudah disampaikan peluang kerja bagi alumni, peluang kerja bagi lulusan teknologi laboratorium medis ya, yang disebut sebagai ahli teknologi laboratorium medis ini sangat terbuka. So Sobat Indonesia nggak perlu khawatir, silahkan bisa klik di spmb.poltekindonesia.ac.id untuk pendaftaran, atau Sobat Indonesia bisa langsung datang ke kampus ya untuk melakukan pendaftaran, atau bisa WA chat ke kami ya yang ada di bawah. Nanti kami akan memberikan pelayanan yang luar biasa untuk pendaftaran Sobat Indonesia di S1 Terapan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Indonesia Surakarta. Dan kami masih memberikan potongan biaya untuk Sobat Indonesia yang melakukan pendaftaran di S1 Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Oke, Sobat Indonesia, sudah di akhir sesi di Nusa Podcast Politeknik Indonesia Surakarta bersama Bu Emma yang luar biasa. Hari ini kita sudah membahas tentang perspektif di S1 Terapan Teknologi Laboratorium Medis, dan ini bisa memberikan gambaran Sobat Indonesia dari semua jurusan ya Bu ya, dari SMA baik IPA ataupun non IPA, dari SMK itu bisa melakukan pendaftaran di S1 Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Ada satu yang saya tambahkan Pak Dian, bahwa di sini dosen-dosennya itu mereka yang punya kualitas dan kompetensi yang sesuai. Betul. Jadi dosen-dosennya itu benar-benar yang sudah sangat berpengalaman. Kami memilih dosen-dosen itu yang benar-benar punya pengalaman untuk pengajaran di TLM ini. Jadi
Jangan khawatir ya Sobat Indonesia, kami dengan dosen-dosen yang sudah memiliki kompetensi dan juga profesional di bidang teknologi laboratorium medis yang bisa mengantarkan kesuksesan bagi Sobat Indonesia semuanya. Baik, terima kasih Ya, Bu Emma di sore hari ini ya, kita banyak diskusi tentang teknologi laboratorium medis buat Sobat Indonesia di mana saja ya, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Jawa, yang di luar Jawa. Silakan bisa melakukan pendaftaran di link spmb.poltekindonesia.ac.id atau Sobat Indonesia bisa WA ke nomor kami dan kami akan membantu Sobat Politeknik Indonesia Surakarta untuk melakukan pendaftaran di S1 Terapan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Indonesia Surakarta. Kita ketemu lagi di Pod Nusa selanjutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.